Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pencinta, para netizen dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga saja tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan senantiasa juga kami sampaikan pada pemirsa semuanya, baik itu yang ada di Nusantara, di Indonesia, di luar negeri, semoga saja tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga tanpa kekurangan hal-hal lainnya. Dan sering kami sampaikan juga bagi pemirsa yang selalu setia mendukung dari channel Padepokan Gaul, semoga saja dukungan-dukungan yang Anda berikan, yang Anda sampaikan kepada channel Padepokan Gaul, itu nanti bisa kembali kepada Anda semuanya, ke pribadinya langsung masing-masing. Dan senantiasa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya di mana di kesempatan kali ini jika ada pemirsa yang mengalami sakit, yang baru sakitnya ataupun yang sudah lama, yang menahun, semoga saja diberikan sebuah kesembuhan dari Allah dalam wujud nyata yang bisa dirasakan daripada sakitnya. Dan nantinya pun harapan kami penyakitnya pun tidak akan kambuh-kambuh lagi, dan setelah diberikan kesembuhan pun diberikan sebuah kesadaran akan hal-hal kewajiban apa yang semestinya dilaksanakan dan kewajiban apa yang semestinya pun ditinggalkan. Dan senantiasa juga kami mendoakan kepada pemirsa semuanya yang saat ini banyak sekali permasalahannya di dalam kehidupannya masing-masing. Semoga saja ada sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, dan solusinya pun bisa dijalankan dan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, alhamdulillah kami akan mengungkap atau menguak di mana di setiap jasad seorang manusia pasti ada yang namanya ketidakpercayaan diri, di mana hal inilah yang sering mengganggu daripada manusia dalam hal kehidupan sehari-hari, baik itu bertemu dengan rekannya yang satu pekerjaan ataupun yang satu lingkup, ataupun bertemu dengan orang-orang yang nantinya bisa membawa perubahannya. Dan mungkin banyak daripada keilmuan manusia, yaitu keilmuan psikologi manusia, sudah sering disampaikan bahwa ketidakpedean ataupun ketidakpedean dari seorang manusia ada daripada hal-hal yang tidak terpenuhinya daripada sisi psikologinya manusianya. Dan akan tetapi dari kami ingin mencoba menguak daripada sisi sudut pandang daripada hal gaibnya. Apakah ada juga gaib yang bekerja pada sifat ketidakpercaya dirian manusia tersebut hingga menimbulkan rasa keraguan-raguan, hingga akhirnya pun menjadi sebuah keminderan jika berhadapan dengan manusia yang berbeda dan bertemu dengan manusia yang agak dimiliki kelebihan begitu. Dan semoga saja nanti bisa disimak secara intens dan diberikan sebuah pemahaman tentang segala hal, segala sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam kehidupannya masing-masing begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik, semangat, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Siap. Oke. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan bisa menjadi sebuah solusi
dan bisa menjadi sebuah wawasan, begitu harapan kami. Amin. Dan alhamdulillah ini pun ada pengalaman nyata dari rekan kami, dari Padepokan Gaul. Dan alhamdulillah kebetulan rekan kami pun tidak berada di sini, jadi melalui fotonya saja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berpengaruh, tidak berdampak apapun nanti dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli, penyusup yang mengaku tidak bisa masuk, jadi yang asli yang benar-benar masuk dalam jasad mediator ini, dan nantinya bisa berbicara sesuai apa yang harus dikatakan. Kenapa berbohong otomatis akan meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang membuat jasad seorang manusia tidak percaya diri, bahkan minder, sangat berlebihan, yang terkuat dalam jasad yang ada di foto ini yang saya tunjuk, yang terkuat. Tarik tangan saya. Oh Allah. Sinar beracun masuk. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Bisa bicara? Allah. Ya tentunya saya bisa berbicara. Saya kira bisu. Ya, saya kira bisu. Mohon maaf lah, saya juga nggak tahu. Golongan apa ini Anda? Siapa kamu bertanya seperti itu? Saya. Lihat ini siapa saya. Udah dilihat aja lah. Yang jelas begitu. Saya itu ya sering di manusia itu manggil saya Mas Bagus Setiawan. Oke, begitu. Tahu nggak itu? Ya tahu. Dari mana kamu? Tahu tadi. Oh gitu. Kamu golongan apa? Tempat apa ini? Ini panas sekali. Duh. Panas bagi kamu atau bagi kami manusia? Bagi saya. Oh, sebagai makhluk gaib gitu. Ini tempat zikir. Tempat kami berkumpul, bercengkrama juga. Saja. Kenapa? Pantas saja. Hawa yang saya rasakan panas sekali. Oh, bagi kami yang fase gitu. Oke. Ya. Saya golongan siluman. Wih, siluman? Siluman atau sulimin? Siluman. Siluman. Atau silukman? Kamu itu memang bodoh sekali. Tidak pernah belajar bahasa apa kamu? Oh, saya pernah dulu saat saya di sekolah. Pernah gitu. Ya kalau saya sudah menyebutkan siluman, ya siluman. Jangan kamu ubah-ubah. Oke. Banyak siluman yang tidak terima dengan kata-kata kamu. Baru menyerang sini, baru tahu rasa kamu. Lah terus? Pasti akan apa saya? Dampaknya gitu loh. Dampaknya ya banyak, itu? tergantung kelemahan yang ada di dalam tubuh kamu saat ini. Oh gitu, misalnya nanti saya bisa sakit juga gitu ya? Ya bisa saja. Oke, mohon maaf, saya bukan bermaksud menghina, saya itu ya bergurau gitu loh, canda. Oke, jadi nyaman suasananya di sini. Wah. Assalamualaikum, lepaskan, bebaskan dia, tolong jangan mendekat mas, mundur. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wujudmu siluman apa? Bentukmu gitu loh. Ketek. Monyet berarti kamu. Bahasa Indonesia saja ya. Allah. Kerah. Oke, wujudmu kerah. Nah, kamu dulu dari golongan apa sih sebenarnya sebelum jadi siluman? Jin. Kok sedikit sekali bicaramu jutek sama saya, kenapa? Tidak. Ngambek kamu sama saya? Tidak. Nih makanan pisang komplit ala kamu semuanya. Pisang raja, pisang merah, pisang kuning, hijau, hadir semuanya komplit. Wah. Yang mentah, yang matang itu hadir semuanya. Wah. Kamu yang mentah atau yang matang? Ini ada juga yang lainnya. Kalau kamu rokok mau nggak? Ya tahu situ saja semuanya. Rokok ini hadir. Tidak usah kamu tanyakan.
Yang namanya tamu itu harus dihormati. Oke. Berikan apa yang kamu bisa berikan kepada saya. Semuanya. Semuanya dihadirkan untuk kamu itu. Hingga kamu perutnya nanti tidak bisa menampung. Allah. Ya bisa. Selama saya bisa mengontrol makanan yang kamu berikan. Oh gitu. Boleh. Saja kamu berbicara seperti itu. Mentang-mentang ada gulungan cahaya yang banyak membantu. Ya enggak gitulah, kamu sediakan saja semuanya lah, semuanya kan banyak gitu loh. Ya semuanya banyak, jika saya ambil satu-satu kan ya tidak akan seperti itu. Oke. Siluman kera itu emang gitu keras kepala ya? Ya tidak. Tergantung manusia yang dihadapi seperti apa. Jika ngeyelan seperti kamu ya saya harus seperti ini. Masa ngeyelan apa? Oh maaf gitu. Oke. Kamu punya nama sih? Belum kenal, belum apa. Sudah banyak bertanya saja kamu itu. Oke, ya memang ada pepatah juga mengatakan di dunia manusia loh ya, bukan dunia guys. Tak kenal itu maka tak sayang. Begitupun Anda tak kenal dengan saya dan saya tak kenal dengan kamu, ya tak akan terjalin rasa sayang sesama makhluk begitu. Kami tidak seperti itu. Terus? Tidak seperti di dunia manusia. Walaupun orang itu tidak kenal dengan kami, kami akan siap membantu apa yang dia mau di dalam tubuh manusia. Saya nggak mau dibantu dari kamu kok. Saya kan hanya berbicara saja, bukan membantu kamu. Oke, ya udah dimakan. Nyantai ya di sini ya. Saya sambil merokok. Kamu merokok juga? Ya. Kamu kera. Berapa usiamu Mas kera? 1400 tahun. Itu dunia manusia? Ya. Oke. Dulunya apa saat dahulu kala kamu sebelum jadi siluman? Saya dulunya jin. Oh. Saat jadi jin wujudmu apa? Genderuwo? Ya sama. Kera gitu? Kera besar. Gorila? Tidak. Oke. Punya nama enggak? Saya manggilnya apa biar akrab gitu? Tidak punya. Apa tak kasih nama apa ya? Tidak mau. Tidak mau? Kenapa? Nanti saja. Jika saya sudah berada dalam jasad kamu, jika kamu mau ya, bisa memberikan nama saya. Saya nggak mau jasad saya dimasukin ya, dalam jika kamu. tidak mau, tidak usah memberikan saya nama. Kamu ngeselin emang Pak, karena gitu ngeselin ya. Oke. Terus ini Mas Kera. Kamu dulu tinggal di mana sih sebelum ikut jasad seorang manusia? Di hutan. Di hutan. Di mana hutan itu? Ada kerajaan dari golongan jin fasik. Dan maksud hati saya tadi menarik. Salah satu gaib yang membuat manusia itu tidak percaya diri saat bertemu dengan manusia lain kok. Entah itu laki-laki atau perempuan yang sangat cantik, dia itu pasti minder gitu. Kamu yang tarik ke sini loh. Berarti kami yang bekerja. Saya yang bekerja di dalam jasad manusia yang kamu maksud. Yang bekerja golongan gaib seperti itu banyak. Berbeda-beda. Dari golongan jin juga bisa. Bahkan dari golongan iblis juga bisa. Tapi yang ada dalam tubuh manusia itu saya. Saya salah satunya. Golongan yang lain juga banyak. Bekerja dalam hal manusia seperti itu. Oke. Nah, dulu kok kamu bisa masuk dalam jasad seorang manusia, rekan kami ini? Itu ceritanya kayak apa sih? Saya dulunya itu tinggal di dalam jasad manusia yang ada dalam keluarganya. Oh, leluhurnya gitu? Iya, dalam keluarganya. Lalu perpindahanmu itu prosesnya gimana? Ya saya tinggal masuk saja. Bukan menitis? Bukan. Lalu disebut apa kalau itu? Kodam pindahan gitu? Ya bisa seperti itu. Golongan kami kan bebas untuk masuk dalam jasad manusia. Kami juga bisa melihat celah-celah manusia seperti apa. Jika sudah ada seperti itu, ya sudah golongan kami banyak masuk dalam manusia-manusia seperti itu. Saya dulunya tinggalnya dalam jasad ibunya. Oh ibunya.
Kalau menurun, Bukan menurun. berpindah saja gitu. Ya, Lah kamu bukan melalui titisan darah. Mm-mm. Tapi karena dia sering bertemu dengan ibunya Mm-mm. dan saya melihat celah di dalam tubuhnya. Mm-mm. Dari situlah saya berpindah dari ibunya pindah pada dia. Karena saya melihat banyak makanan-makanan yang akan bisa saya ambil di dalam jasadnya. Oh gitu. Dan kamu masuk melalui celah apa kalau boleh saya tahu? Dulu Mm-mm. ya hanya pikirannya. Oh, celah pikiran manusia. Oke. Tapi sekarang sudah ada di hatinya juga. Oh Dari gitu. pasukan-pasukan saya, pasukan-pasukan kera. Yang ada dalam ibunya juga masih banyak pasukan-pasukan kami. Jadi Itu kan begitu. karena dari olah ibunya sendiri. Mm-mm. Memanggil golongan kami untuk masuk dalam jasad orang tua itu. Lah kok bisa memanggil? Gimana? Cara apa? Dia membaca mantra-mantra. Mantra apa maksud kamu? Ya mantra-mantra supaya keinginannya itu bisa terkabul. Keselamatannya itu bisa dijaga. Oh. Dari situlah saat saya terbang, saya melihat uap yang ada dalam manusianya itu. Ya sudah, saya masuk dalam tubuhnya. Apa yang saya bisa bantu, ya saya bantu. Apa yang dia mau dalam doanya. Jika dari golongan kami bisa bekerja, ya bekerja. Dan mengambil upah tentunya dalam tubuhnya. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Kamu pernah membantu dalam jasad ibunya saja. Oke. Dulu, sekarang ya anak itu. Kamu ikuti. Dan kamu semenjak berpindah ke anaknya, kamu pernah membantu enggak? Tidak. Tidak pernah. Wih, kok bisa begitu? Hanya makanan-makanannya saja saya ambil, sari-sari pati tubuhnya, yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam hatinya. Saat dia mempunyai sifat entah itu iri, entah itu kurang bersyukur. Dari situlah sumber makanan-makanan bagi golongan kami, siluman-siluman kera yang dalam tubuhnya. Dia itu kan kenapa? Dari apa yang kamu katakan, dia minder, dia tidak percaya diri. Karena di dalam hatinya ini banyak ada sifat kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada dia. Oh, gitu. Oke. Dari situlah celah-celah dari golongan kami maupun dari golongan iblis masuk dalam pikiran dan di dalam hatinya agar dirinya apapun yang dia lakukan tidak akan ada rasa kepercayaan di dalam dirinya. Jadi begitu ya. Nah lantas, boleh kamu makan sambil saya bertanya boleh nggak? Silakan. Nah lantas, yang dialami oleh manusia-manusia pada umumnya, apakah hal yang serupa seperti itu yang kamu sampaikan? Atau biasanya berbeda-beda? Banyak. Yang paling fatal, secara garis besar, jika ada orang yang kurang bersyukur kepada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu celah bagi kami, golongan kami untuk menyusup dalam tubuh manusia dalam hal seperti itu dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kalau kategori yang kamu tanyakan pada saya, itu faktor paling besar yaitu kurang bersyukur. Apa yang ada di dalam kehidupannya. Padahal udah diberikan kelebihan lah. Sehingga dia itu takut dengan kekurangan yang dimilikinya. Gitu. Iya. Jika dia tidak bersyukur, dari golongan kami sudah masuk, sudah menimbulkan tidak rasa kepercayaan di dalam dirinya. Dari situ dia kan akan kebingungan. Dia apa-apa yang akan dilakukan itu serba membingungkan. Dari situlah bisikan-bisikan kami akan timbul lagi. Gitu ya. Nah kamu bisikin lewat apa? Lewat pikirannya. Oh, gitu. Di hatinya. Menimbulkan rasa. Wah, orang itu kok seperti itu. Saya kok tidak bisa seperti itu. Orang itu kok bisa beli barang-barang mewah. Saya kok tidak bisa seperti itu. Dari situlah golongan kami mengambil makanan. Jika orang itu seperti itu. Terciptalah rasa iri, benci, dengki gitu. Dan dari situlah mulai nanti terkikis lagi ke akhirnya rasa tidak percaya diri begitu. Oke. Jika dari manusia sudah diselimuti energi negatif seperti itu,
bukan dari golongan kami lagi yang masuk. Lah apalagi? Melainkan dari golongan iblis masuk ke dalam tubuhnya. Menyatu dalam jasad manusia. Dan mengambil rusukmanya. Jika rusukma manusia sudah diambil, rasa kepercayaan diri yang sudah tertanam di dalam diri manusia, itu ya semakin fatal di dalam tubuh manusia. Bahkan orang itu bisa linglung. Itu dampaknya. Apa-apa serba tidak percaya diri. Dan akan mempengaruhi banyak di dalam kehidupannya. Entah itu dalam hal bekerja, entah itu di dalam hal jodohnya, entah itu di dalam pembicaraannya, dalam emosinya, itu kan meledak-meledak semuanya. Oh gitu. Dia hanya berani mengungkapkan rasa kepercayaan dirinya itu paling kepada keluarganya saja. Jika bertemu kepada orang-orang ataupun melakukan kegiatan di luar dari keluarganya, itu pasti dirinya akan berpikir keras. Oke, jelas begitu ya ternyata. Bolehlah makan tuh pisangnya, masih banyak. Lah, kamu tahu nggak ini sifat pemalu manusia itu kan ya memang harus ditanamkan juga. Akan tetapi jika pemalunya berlebihan hingga akhirnya itu malu, entah itu bertemu siapapun, bahkan dia itu berdiam diri terus itu pengaruh nggak sih dari golongan kamu ya yang jelas bekerja? atau pengaruhnya dari golongan kami yang bekerja. Jika sudah terdiam, sudah murung, berarti rusukmanya itu sudah hilang banyak di dalam jasad manusia itu. Bukan hanya rasa kepercayaan diri saja, tapi rusukmanya sudah digerogoti, sudah diambil golongan iblis. Jika hanya rasa kepercayaan diri saja, itu paling dari golongan kami hanya mengambil sari-sari pati yang ada di dalam memorinya dan di dalam hatinya. Tapi jika sudah murung, tidak bisa berbuat seperti apa-apa, ya sudah, itu rusukmanya sudah diambil golongan iblis. Itu sudah agak parah begitu cara bahasa mudahnya bagi kami manusia mencernanya gitu. Oke. Kan lagi maskara. Oh, tak panggil maskara ya. Ya. Terus ini maskara. Di saat kamu bekerja mengambil apa yang kamu maksudkan tadi saripati tubuh. Lalu dampak manusianya yang dirasakannya itu apa? Jasadnya loh ya. Ya, jasad yang akan diterima manusia. Jika dari golongan kami sudah mengambil sari-sari pati yang ada dalam tubuhnya. Sari-sari pati dalam hal bagian apapun itu. Pasti setidaknya yang diterima manusia sedikitnya paling akan lemas tubuhnya. Rasa kepercayaan dirinya akan semakin besar. Tidak akan timbul. Semakin banyak faktornya. Malas beribadah. Semuanya. Membuat emosinya meledak-meledak. Bahkan Saya cenderung, suka itu. Bahkan suka cenderung untuk terus berdiam diri. Ya tak tinggal tidur sajalah. Tidur begitu. Itu ternyata pengaruh kamu semua. Malas-malasan. Jika sari-sari pati tubuh manusia sudah banyak diambil dari golongan goib yang dalam tubuh manusia, yang orangnya seperti itu, bermalas-malasan, kerja tidak, ibadah ya tidak, ya tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Oh gitu ya. Oke. Jika orang sudah seperti itu, golongan iblis masuk, mengajak manusia itu, fatal ya bisa bunuh diri. Berarti kasus bunuh diri itu bermula dari ketidakpercayaan diri gitu? Ya. Oh jelas, tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu kan banyak kategorinya. Jika saya menyebutkan di sini itu ya banyak. Entah itu rasa kurang rasa percaya diri dalam berbicara, dalam bertemu dengan orang lain, ataupun yang lainnya itu kan banyak sekali. Oke. Faktor fatal bisa seperti itu, bisa gantung diri. Iya, itu faktor fatal. Bisa lompat dari jembatan. Saya tuh juga banyak melihat golongan manusia yang kasusnya seperti itu. Karena dari bisikan-bisikan dari golongan kami. Itu yang kamu lihat, kamu amati selama ini begitu. Oke. Kami masuk dalam jasad
manusia. Oke. Terus ini yang saya tanyakan, yang kembali saya tarik lagi, ini pertanyaannya bersifat umum, mohon maaf. Ini di mana kasus tersebut kan banyak toh yang kamu sampaikan. Di mana solusi penyembuhan bagi manusia yang tidak percaya diri, bahkan sudah menjadi pemalu, berlebihan pemalunya dan sampai mau membunuh diri, itu solusinya, cara menyembuhkannya gimana sih? Solusinya seperti orang itu Diapakan? ya, setidaknya meminta bantuan itu bukan dari golongan kami, tapi melainkan dari golongan melalui perantara dari golongan cahaya, golongan malaikat. Banyak yang dibersihkan, entah itu dari golongan kunti-kunti, genderuwo-genderuwo, ataupun iblis-iblis yang ada dalam tubuhnya, yang menutup rasa kepercayaan diri dalam tubuh manusia. Dan yang paling penting itu harus rajin-rajin untuk membersihkan rohaninya. Itu solusinya. Kamu mengetahui tentang bab rohani ya? Dan orang bisa mengetahui cara yang benar untuk membersihkan rohani dalam jasad manusia. Setidaknya manusia itu juga harus mencari guru yang benar, yang bisa membimbing untuk bertobat yang benar. Oh, itu ya ceritanya. Jika orang seperti kejadian seperti itu mencari guru yang banyak di sana, tetapi tidak ada jelas dalam sambungannya, pembersihan rohaninya juga salah, ya sudah, semakin pekat energi negatif yang dalam tubuh manusia. Orang itu tidak semakin tenang dalam hatinya, adem di dalam hatinya, di dalam jasadnya juga merasa ada ketenangan, hawa sejuk, bukan melainkan hawa panas saja yang didapatkannya. Oh gitu tuh ternyata. Ya kamu sampai sejauh itu mengetahuimu loh ya tentang bab entah itu rohani atau apa, kayak banyak lah ya yang kan banyak orang seperti itu. Saya juga melihatnya. Terus ini saya ingin bertanya, mohon maaf kepada kamu. Begini Mas Kera, kan saya pernah itu mendengar dari golongan alim manusia menyampaikan, jika kamu ingin mendapatkan suatu ketenangan, ya selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, kan begitu toh? Ya. Nah lantas jika manusia nanti berzikir, apakah langsung dapat ketenangan? Ya belum tentu seperti itu. Zikir itu juga harus ada sambungan yang jelas. Zikir itu memang ada powernya, tapi power yang mengabulkan itu power dari golongan cahaya ataupun dari golongan kami. Jika zikir itu bisa menimbulkan nafsu di dalam tubuh manusia, bahkan bisa menimbulkan dari golongan kami, ya sudah, semakin buruk pula orang itu. Tetapi jika zikirnya itu ada, ya kembali lagi ada yang menyambungkan. Jika tidak ada yang menyambungkan, zikirnya itu ya tidak akan sampai ke sana. Sudah sampai ke atas kepalanya saja langsung ya dimasuki dari golongan iblis. Itu yang kamu sampaikan seperti itu loh ya. Orang kebanyakan taunya kan seperti itu, bahwa zikir semuanya itu baik. Tapi nyatanya bukan seperti itu. Jelas ya berarti. Orang-orang bisa berkata seperti itu. Itu kan dilihat dulu orangnya seperti apa. Jika orangnya sudah banyak dari golongan iblis, ya sudah, semakin menyesatkan pula orangnya. Oke, ternyata begitu. Ya terus, tadi solusi kamu kan harus rajin meminta bantuan dari golongan cahaya. Ya. Sekarang ini cara minta bantuan dengan golongan cahaya itu kayak apa? Ya Allah, saya minta bantuan golongan cahaya ya Allah. Tidak seperti itu, enak saja. Memang orangnya seperti apa itu, bisa seperti itu. Itu hanya orang-orang khusus saja yang bisa seperti itu. Ya jika orang-orang awam belum mengetahui apapun, tetapi ada keinginan untuk berubah di dalam dirinya agar lebih baik lagi. Kamu saja itu seharusnya bisa menyebutkan tanpa harus bertanya kepada saya. Loh, kok bisa begitu kok saya bisa menyebutkan? Gimana itu ceritanya? Ya kamu kan sering itu. Apa itu?
memakai benda-benda ini Oh, dari orang-orang ini. itu Mm-mm. yang kamu maksud tadi itu Oh, kan ini. banyak yang mengonsumsi ini. Ah. Itu kan ada dari golongan malaikat yang ada dalam benda-benda itu ataupun air-airnya. Itu yang kamu pakai itu. Oh, ini berarti berisi golongan saya Ya. dan bisa membantu tadi menyelesaikan solusi. Ya. Jadi sebuah solusi begitu bagi mereka yang mengalami hal-hal sedemikian rupa begitu. Ya. Oke. Bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan pencerahan setidaknya. Lalu, dan jika sudah mendapatkan secercah solusi, ya disolusikan kepada orang yang tepat juga. Maksudnya? Bukan ke tempat orang yang salah, ke dukun ataupun yang lainnya itu salah. Oh, jadi hal seperti itu ya sangat berpengaruh ya? Ya berpengaruh sekali. Jika dia menggunakan, mohon maaf, dan meminta bantuan kepada kami, lalu setelah itu dibantu, ternyata dia meminta bantuan kepada Mbah Duk atau Mbah Dukun. Itu nanti ya sama saja berarti. Sama saja, malah bakalan golongan malaikat maupun dari golongan iblis yang lagi berperang dalam tubuh jasad manusia yang mengonsumsi air itu. Dari jasad manusia itu pasti akan merasakan kesakitan. Jika itu bahkan ke dukun ya sudah bakal lebih parah lagi itu masalahnya. Jadi apalagi jika ada orang sudah meminum air itu tetapi menjelek-menjelekan, ya sudah resiko fatal bagi diri orang seperti itu. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Mengapa? Yaitu golongan cahayanya itu kan dari Allah. Iya. Allah lalu dianugerahkan kepada beliau begitu. Oh, jika gitu. ada orang yang menghina beliau, ya jasadnya berbahaya sekali itu. Oh, gitu ya. Kamu yang mengetahui loh ya? Ya saya mengetahui. Ya kan saya tidak gitu. Orang saya saja ketika dia memakai itu, saya berpindah tempat, bukan di kepalanya lagi, tapi di luar kepalanya. Yang tadinya di dalam. Oh. Nah, dampaknya apa sih bagi golongan kamu saat dalam tubuhnya di manusia yang menggunakan air? Ya banyak. Ini? Dampak paling fatal bagi golongan kami jika tidak mau tunduk ataupun melawan pasti akan hancur, akan mati selama-lamanya. Oh, gitu. Dikira golongan gue tidak bisa mati, ya bisa. Oh iya, gak tertarik. Golongan gue bisa mati juga. Ya bisa. Kamu yang menyampaikan, "Duh manusia, gue mati piye atau mati nih ya?" Ada yang gitu tuh. Berarti bisa juga ya? Bisa. Oke. Meledak pun bisa. Bisa. Terlempar ke neraka pun bisa. Ya bisa. Gampang sekarang itu. Tapi kan tergantung siapa yang mengucapkan, apa yang membantunya. Jelas. Terus satu hal sebelum kita berpisah. Kamu kan siluman dulu dari golongan jin. Ya. Apakah berkenan ini saya sampaikan? Kamu mau nggak mengikuti daripada ajaran Islam seperti gaib-gaib lain? Kan Allah menciptakan jin dan manusia itu kan untuk beribadah. Nanti saya mengetahui. Kamu pun kami aja untuk beribadah. Ada ikatnya diciptakannya kamu dan golongan kami kan begitu. Ya. Mau? Ya mau. Ya karena saya belum masuk ataupun belum ikut beliau. Karena saya tidak yang membimbing, saya tidak mengajari. Ya udah, nanti sama-sama belajar, oke? Ya. Ya udah, kawan-kawanmu dipanggil. Kamu punya kekuatan lebih kuat itu. Wah, masuk. Perintah semua pasukan-pasukan saya. Yang menolak, yang banggang, dimanapun posisinya, otomatis semuanya terikat. Allah. Lumpar. Wah. Semua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hadir ke sana. Siluman. Jasad tersebut lalu ambil semua kue fasiknya. Yang menguasai seluruh jasadnya dari ujung kepala sampai kaki. Allah. Yang menolak banyak. Yang menolak otomatis langsung semua langsung hancur, meledak, terlempar keluar dari jasad tersebut. Sudah semua?
Sudah. Buat dadanya ya. Ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Golidan bin watubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semakin damai, nyaman dirasakan Islam iman semuanya. Allah. Jika nanti berbohong pura-pura, otomatis akan meledak, terlempar ke neraka jahanam semuanya. Allah. Semua syariat Islam, saya mohon semuanya masuk. Allah. Amalan dari beliau yang diizinkan, yang beliau amalkan beserta seluruh kelamanya komplit, langsung masuk semuanya. Allah. Balik ucita salmu lagi. Allah. Jadi sehat, jadi kuat. Allah, ganteng. Sejuk sekali. Ya, alhamdulillah. Kekuatan powermu langsung berlipat itu hingga Allah. Keislamanmu juga tertutup. Allah. Terus satu hal yang saya tanyakan. Ada nggak sih dari sisi sudut pandang gaib golongan yang dikirimkan untuk menutup daripada celah supaya manusia itu menjadi tidak percaya diri? Dikirim manusia. Kebanyakan tidak ada. Kebanyakan manusia itu mengirim tentang jodoh, yaitu menutup jodoh itu. Gitu. Bukan menutup rasa percaya dirinya. Lalu walaupun orang percaya diri, tetapi jika ada orang yang tidak suka lalu mengirim santet, pasti bunganya akan runtuh. Gitu ya ternyata. Lalu ini yang saya tanyakan juga kembali satu hal sebelum kita berpisah. Jika manusia sudah mengalami hal peristiwa sedemikian rupa, dia merasa tidak percaya diri, bahkan sampai merasa dia itu pemalunya sangat berlebihan. Berarti dia itu harus melakukan apa? Ya, tadi saya sudah menyebutkan. Harus bertobat. Rajin-rajin itu membersihkan rohaninya. Itu saja ya. Dan harus memakai bantuan dari golongan cahaya setidaknya. Oke. Jelas seperti itu. Karena saya ulangi di akhir tadi. Pesan kamu apa bagi kami golongan manusia dalam mengarungi kehidupan kedepannya supaya rasa percaya diri nantinya pun ada dan tidak minder gitu loh. Ya, sering berkumpul pada orang yang punya energi positif. Itu paling penting. Itu saja. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Jadi balas semua batam sekarang. Allah. Nggak pernah kamu tolong kembalikan semua itu. Kotor kamu bersihkan sekalian semua ya. Apa yang saya ambil? Yang merusak perbaiki sekalian. Semuanya kembali kepada jasadnya. Semua kotoran-kotoran saya, racun-racun beserta kerajaannya yang masih berdiri semuanya runtuh, jebol semuanya, hancur semuanya. Tolong sini. Sikat lempar. Lempar semuanya neraka jahanam. Bisa kembali. Apa yang saya rusak? Izin saya. Sarap-sarap yang saya putus semuanya kembali normal. Yang saya bingung. Saya putar-putar kembali. Terus lagi. Tulang-tulang yang saya keroposi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah ada golongan cahaya membantunya. Iya, sabar kuat. Semakin kuat, semakin diperkuat energi positifnya. Sallallahu. Sudah, terima kasih banyak ya Mas. Ya. Sekarang taat berjuang di luar ya. Ini saya mohon dengan izin beliau. Ini perintah bagi kamu Mas sudah perintah untuk menyelesaikan daripada tugas kamu di sana. Semakin kuat, komplit semuanya, perisainya, senjatanya. Banyak golongan hidup yang sudah bekerja seperti itu. Ya sudah, monggo silahkan. Terima kasih atas jamuannya. Terima kasih. Mau dibawa enggak?
Tidak usah, saya bisa minta sendiri nanti. Oke. Saya pamit dulu. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya bahwa keruntutan faktor-faktor yang tanpa kita sadari bisa berpengaruh nyata di kehidupan kita sebagai manusia, yang akhirnya bisa menjerumuskan ke perbuatan hal-hal keburukan, dari yang awal mula tidak percaya diri hingga ke bunuh diri. Semoga saja diberikan kepahaman dan pemahaman, dan harapan kami pun semoga saja diperkuat seluruh energi positif dalam tubuhnya, sehingga nantinya pun rasa percaya diri terhadap diri sendiri, dan jika bertemu siapapun akan lebih percaya diri, dan jika melakukan kegiatan apapun tak akan membawa hal-hal yang tidak bisa mempercayai dirinya sendiri gitu. Dan dari kami semoga saja membawa dampak positif bagi kami ataupun bagi para pemirsa semuanya, dan semoga saja juga menambah sebuah wawasan dan keyakinan bahwa pengaruh dari golongan gaib itu pun sangat nyata dirasakan manusianya. Dan tetap semangat, apapun yang terjadi itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah, dan kita hanya perlu berikhtiar sebagai manusia yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami. Apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu mutlak semuanya kesalahan kami sebagai manusia. Dan apabila ada sebuah kebenarannya, itu bukan dari kami, itu tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.